Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semua, ge? Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan mengabsen kalian. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat atau berangkat semua? Yang pertama, Ahmad Labib Zainul Aziz. Berik Agna. Dian Yuli Alsanti. Dinda Talia Devi. Ya, hari ini masuk semua, ge? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Materi kita hari ini yaitu tentang pengertian dari mukjizat, karomah, irhas, dan ma'unah. Ya. Tujuan kita mempelajari materi tentang mukjizat yang pertama, diharapkan anak-anak nanti setelah berdiskusi, anak-anak bisa menjelaskan tentang pengertian mukjizat serta kejadian luar biasa lainnya. Ada karomah, ada ma'unah, ada irhas. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang kedua, setelah kalian nanti berdiskusi, diharapkan kalian nanti bisa menganalisis mukjizat serta kejadian luar biasa lainnya seperti karomah, ma'unah, irhas dengan teliti. Masih ingat minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran. Di antaranya ada periodisasi turunnya Al-Quran. Ada berapa periodisasi turunnya Al-Quran? 2. Yang pertama periode Makkiyah. Yang kedua periode Madaniyah. Ayo coba siapa yang masih ingat periode Makkiyah? Ya, Mas Yusuf, silakan apa pengertian dari periode Makkiyah? Ya, surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Periode yang kedua yaitu periode Madaniyah. Ada yang masih ingat periode Madaniyah? Saya Ya, Davina. periode Madaniyah yaitu surat yang turun sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ya, surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Pelajaran kita dimulai. Yuk kita berdiri semua dulu ya. Berdiri semua. Iya. Berdiri semua. Kita menyanyi Siapa Suka Hati supaya nanti hatinya dalam pembelajaran hatinya selalu senang, ya. Yuk. 1, 2, 3. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati mari bertepuk tangan. Siapa suka hati tepuk tangan. Hore. Siapa suka hati bilang hore. Hore. Siapa suka hati bilang hore. Hore. Siapa suka hati ayo teriak hore. Siapa suka hati teriak hore. Hore. Ya, sudah semangat kembali? Ya, silakan duduk kembali. Mengalami kejadian luar biasa namanya mukjizat. Itu menurut pengalaman yang kalian ketahui. Yang pertama yaitu tentang pengertian mukjizat. Pengertian mukjizat ada dua, yaitu yang pertama pengertian menurut bahasa, yang kedua pengertian menurut istilah. Pengertian menurut bahasa yaitu mukjizat berasal dari bahasa Arab yaitu kata a'jaza
rangka membuktikan dirinya sebagai Nabi dan Rasul yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Mukjizat ini ada dua. Yang pertama mukjizat akliyah, yang kedua mukjizat kauniyah. Sekarang pengertian mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah yaitu mukjizat yang hanya bisa dipahami dengan akal dan pikiran saja. Jadi mukjizat akliyah ini yang mengetahui hanya orang-orang yang mau berpikir, hanya orang-orang yang mau membuka pikirannya untuk memahami tentang sesuatu hal. Yang kedua yaitu mukjizat kauniyah, yaitu mukjizat yang tampak, mukjizat yang bisa dilihat oleh panca indera. Jadi mukjizat ini langsung bisa dilihat oleh banyak orang. Yaitu ciri-ciri dari mukjizat. Yang pertama, mukjizat hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul. Jadi kalau ada kejadian luar biasa kok yang mengalami bukan Nabi, bukan Rasul, berarti namanya bukan mukjizat. Karena mukjizat hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, mukjizat adalah kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. Jadi selain Nabi, tidak ada yang bisa melakukan seperti halnya mukjizat. Contohnya, Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Tidak ada manusia yang bisa menirunya, karena mukjizat hanya diberikan kepada Nabi. Selanjutnya, mukjizat merupakan bukti atas kekuasaan Allah. Mukjizat adalah bukti kenabian maupun kerasulan. Jadi setelah Nabi Muhammad atau nabi yang lainnya mendapatkan mukjizat, kenabiannya, kerasulannya tidak bisa diragukan lagi. Sudah yakin karena yang bisa melakukan hanya nabi. Selanjutnya, mukjizat bertujuan untuk memperlemah orang kafir dan menjadi jalan keluar permasalahan bagi kaum muslimin. Tujuannya, mukjizat diberikan Allah kepada Rasulnya itu tidak untuk menunjukkan kesombongannya, supaya Nabi dan Rasul merasa sombong. Ini loh saya bisa menunjukkan ini, tidak. Tetapi untuk memperlemah orang kafir. Tujuannya, nek diberikan mukjizat, kalau ditunjukkan mukjizat oleh Allah, musuhnya akan merasa kalah. Musuhnya akan merasa lemah karena musuhnya tidak bisa menirukan apa yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul. Kejadian luar biasa yang kedua yaitu karomah. Pengertian karomah juga ada dua. Yang pertama pengertian menurut bahasa, yang kedua pengertian menurut istilah. Pengertian menurut bahasa, kata karomah itu juga berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata karomah yang artinya kemuliaan, keluhuran, anugerah. Sedangkan menurut istilah, karomah itu kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seorang yang soleh atau taat kepada Allah, atau biasa kita sebut dengan waliullah. Kejadian luar biasa yang ketiga yaitu irhas. Irhas ini kejadian luar biasa atau hal-hal yang istimewa yang diberikan Allah kepada calon nabi atau nabi ketika masih kecil. Selanjutnya yang terakhir yaitu maunah.
kejadian luar biasa, tapi bentuk dari pertolongan Allah. Maunah menurut bahasa artinya adalah pertolongan. Sedangkan maunah menurut istilah yaitu pertolongan Allah yang diberikan kepada orang mukmin untuk mengatasi kesulitan yang menurut akal sehat melebihi kemampuannya. Jadi maunah ini diberikan kepada semua orang mukmin yang dikehendaki oleh Allah. Itu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok, ya. Karena ini hanya 3, yang 1 bisa gabung kelompok sini ya. Yang 2 akan membagikan lembar kerjanya yang dijawab dengan secara berkelompok. Kalian tulis dari keterangan ibu tadi, ya. Tulislah 4 pertanyaan. Kalian membuat 4 pertanyaan. Kamu tulis di situ ya, di kolom yang sudah disediakan. Setelah kamu membuat 4 pertanyaan, ya, 4 pertanyaan itu kamu jawab. Jadi kamu membuat pertanyaan, kemudian kamu menjawabnya sendiri sesuai dengan keterangan yang sudah ibu sampaikan. Sekarang setelah anak-anak buat pertanyaan dan menjawabnya, anak-anak membuka buku paket atau membuka buku LKS yang telah anak-anak bawa ini, ya. Anak-anak membaca. Setelah membaca, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar LKPD. Setelah itu, anak-anak berdiskusi lagi, ya, berdiskusi lagi, menganalisis dari apa yang sudah kamu buat pertanyaan dan jawaban tadi. Sudah selesai, Mama? Sudah. Kalau sudah, sekarang perwakilan dari setiap kelompok maju 1 anak ke depan. Ya, Mbak Vina. Maju pertama kali. Silakan Mbak Vina dibacakan hasil diskusinya pagi ini. Hasil dari diskusi kelompok kami tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya yaitu mukjizat adalah suatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah adalah sesuatu yang luar biasa yang dianugerahkan kepada hamba yang taat dan soleh atau wali Allah. Irhas adalah kejadian luar biasa atau hal-hal istimewa pada diri calon Nabi atau Rasul ketika masih kecil. Maunah adalah pertolongan Allah yang diberikan kepada semua. Sedangkan ciri-ciri mukjizat adalah 1. Diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul. 2. Merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. 3. Diturunkan sebagai bukti kenabian atau kerasulan. 4. Diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Bertujuan melemahkan orang kafir atau memecahkan masalah kaum muslimin. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Vina. Alhamdulillah, setiap kelompok sudah maju perwakilan satu-satu. Sekarang kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ayo, siapa yang berani yang bisa mencoba menyimpulkan pelajaran hari ini? Siapa? Iya, Mbak. Persamaan antara mukjizat, karomah, dan maunah yaitu sama-sama kejadian luar biasa. Misalnya, mukjizat diberikan kepada Nabi dan Rasul. Iya. Karomah diberikan hasil Setelah anak-anak tadi ada yang maju perwakilan, ada yang menyimpulkan. Sekarang Ibu mau refleksi kalian.
Hari ini kita mempelajari tentang apa? Siapa yang masih ingat tadi hari ini kita mempelajari tentang apa? Jadi, iya Mbak Dinda. Iya. Sekarang saya ingin tahu perasaan kalian mengikuti pembelajaran akidah hari ini. Siapa yang mau mengungkapkan perasaannya hari ini? Saya, Bu. Iya. Hijab. Kami sangat senang, Bu, tapi kami akan lebih semangat bila ditampilkan seperti video atau gambar-gambar. Iya, buat pelajaran yang akan datang, Ibu akan menampilkan video atau gambar supaya kalian lebih semangat. Pada pertemuan yang akan datang, kita nanti akan mempelajari tentang dalil dan contoh tentang karomah, irhas, maunah, juga mukjizat. Tugas kalian di rumah nanti anak-anak mencari kisah-kisah tentang mukjizat, karomah atau irhas dari mana saja. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama.